Rohis itu apa sih, Kak? Kalau menurut aku, Rohis itu organisasi yang bertujuan untuk dakwah di sekolahan. Ya umumnya tuh organisasi Islam, tapi nanti lama-kelamaan tuh bisa menjadi keluarga. Karena di situ kan kita ketemu yang sama-sama punya pikiran yang sama, tujuan yang sama kayak gitu. Bagi saya tiap orang itu rohis. Tiap orang itu, mereka semua umat muslim di bumi itu ya rohani Islam. Mereka punya amanah, mereka punya tugas buat ngajak orang berbuat baik dan mencegah keburukan-keburukan di muka bumi ini. Amar ma'ruf nahi mungkar. Dan rohis yang dimaksud di Saka itu, yang ada di Saka itu cuma alat, itu cuma wadah buat orang-orang yang siswa-siswa Saka itu buat masuk situ, dan ketika mereka udah masuk situ, mereka jadi sebuah himpunan, sebuah perkumpulan. Alhasil nanti dakwahnya, ajakan kebaikannya itu makin kuat, makin keren. Rohis itu keluarga. Oke lah. Apa sih keunggulan Rohis dibanding organisasi lainnya, Kak? Kalau menurut aku tuh bedanya itu karena ini tanggung jawabnya kita. Tanggung jawabnya kalau organisasi lain itu paling cuma ke kepala sekolah, teman-teman. Tapi kalau Rohis ini tuh tanggung jawabnya ke Allah gitu. Dan kita ngejalaninya pakai hati, terus segalanya termasuk ibadah kayak gitu. Jadi semangatnya tuh beda lah antara ikut Rohis sama ikut organisasi yang lain. Kalau aku sendiri, menurutku Rohis itu keunggulannya yaitu tadi kita ikut juga menolong agama Allah kayak gitu. Dan ikut juga berdakwah kan, secara tidak langsung berdakwah kayak gitu. Di sekolah Kak ini cuma ikut organisasi Rohis atau ikut organisasi lain mungkin? Aku sih cuman Rohis doang sih. Organisasi cuma Rohis. Kalau masalah alasan sih sebenarnya hampir sama, saya sama Mas Tiping. Cuman kalau keunggulan, tentang keunggulan ini sesuatu yang sensitif. Pertanyaannya sensitif kan itu. Cuman kalau disuruh nyebutin, sebenarnya keunggulan Rohis yang paling itu ya, paling mantep itu ya kita di Rohis nggak cuma event, kita nggak cuma bikin program, kita nggak cuma bikin acara, tapi di balik acara-acara itu, di balik program-program itu, kita punya misi. Misinya apa? Misi dakwah. Balik lagi ke Rohis itu apa tadi kan? Rohis itu buat saya orang-orang yang isinya orang-orang yang di sana mengamar ma'ruf nahi mungkar. Apa sih alasan Kakak masuk Rohis? Kalau aku tuh kayak panggilan hati kayak gitu sebenarnya. Karena dulunya aku tuh ya nggak sebaik sekarang kayak gitu, terus habis itu pengen lah berubah jadi lebih baik. Terus waktu itu PLK-nya menarik banget, ya udah deh aku terus nyoba masuk dan alhamdulillah keterima. Kalau aku sendiri tuh kelas 10 lupa kenapa alasan masuk Rohis. Mungkin gara-gara anak SMA kan kayaknya harus ikut organisasi gitu tuh. Terus aku nyoba Rohis. Terus habis itu kalau kelas 10 selesai kan Rohis bisa 2 periode kan. Nah aku ikut periode yang kedua. Terakhir kalinya ikut organisasi kan kelas 11. Tapi itu tuh aku ragu, aku mau keluar Rohis. Terus habis itu PLK tuh si pemateri itu ngomong kalau kamu menolong agama Allah, misalnya kamu tuh akan ditolong Allah. Ya udah, terus aku kayak ya udahlah bismillah ikut lagi gitu. Karena Muhammad ayat 7 kalau nggak salah. Ada yang itu alasan ikut itu karena diajak anak kelas atau karena itu? Kalau kelas 10 tuh aku lupa, tapi kayaknya nggak ada yang ngajak. Saya teman-temanku yang di kelas tuh Rohis sendiri tuh aku sendiri yang cewek. Berarti itu ikut karena kemauan sendiri ya, Kak? Insya Allah iya. Kalau aku gini sih, dulu tuh sebenarnya belum kebayang ya kalau SMA tuh ada Rohis. Akhirnya PLK mengenalkan bahwa di SMA tuh ada Rohis gitu. Di situ mulai tertarik karena adanya acara-acara yang Masya Allah luar biasa. Di situ mulai mikir nih, masuk Rohis nggak ya gitu kan. Akhirnya sampai rumah mikir lagi, dan di situ nemu, kita kan main Instagram kan, dan ada biasanya quotes-quotes Islam gitu kan. Itu jadi teringat gitu loh, ada perkataannya Imam Syafi'i kalau nggak salah kayak gini, innamal fata bil ilmi wattaqwa. Jadi seorang pemuda itu dinilai dari bil ilmi, dari ilmunya dan ketakwaannya. Dan salah satu wadah di SMA itu ya
rohis itu yang tadinya PLK mengenalkan itu gitu loh. Dan itu keren banget kan rohis. Dan kalau semisal apa keuntungannya masuk rohis, yang jelas nggak hanya sekedar event kayak yang tadi dibilang Mas Herdiansyah. Kita di rohis tuh nggak sekedar bikin acara udah selesai bubar gitu, enggak. Tapi ukhuwahnya terjalin dan juga pahalanya ngalir gitu loh. Ya enggak sih? Kayak gitu sih. Menurut kakak, di Rohis itu apa aja sih untungnya? Untungnya sih banyak banget ya kalau secara duniawi aja. Misalnya tuh kan kalau keorganisasian ya kita punya pengalaman public speaking, terus habis itu untuk apa ya, nambah teman yang banyak. Terus tapi kalau secara akhirat, maksudnya hubungan kita ke Allah, ibadahnya kita tuh jadi lebih terjaga kayak gitu loh. Kita selalu punya semangat. Kalau dari aku sendiri, pertama jelas menambah wawasan berorganisasi, terus kita dapat relasi dari yang cuman satu sekolah nanti keluar karena ada kerjasama. Kayak waktu itu pernah kerjasama ke panti asuhan sama SMAN satu Prambanan, otomatis kan kita dapat ukhuwah kayak gitu kan. Terus habis itu yang awalnya nggak tahu cara membuat LPG itu kayak gimana, yang awalnya nggak tahu cara ngomong kayak gimana tuh dapat di Rohis gitu. Jadi nggak apa ya, nggak semata-mata tuh agama aja yang didapat, tapi juga pengalaman organisasi juga. Kegiatan di Rohis kan banyak kak. Gimana cara kakak-kakak memanage waktu antara waktu berorganisasi, waktu belajar, dan waktu untuk keluarga? Sebenarnya itu tuh gampang sih ya. Belajar itu ya misalnya kita buat jadwal dari bangun tidur kayak gitu. Belajar kan secukupnya, semuanya tuh sebenarnya sesuai sama porsinya masing-masing. Jadi kalau aku sih asal ya sudah sesuaiin sama jadwalnya aja lah. Kalau tubrukan ya kita pilih yang mana yang paling butuh banget kita saat waktu itu. Iya sih, kalau aku sendiri juga lihat dulu deadline yang paling penting tuh yang mana, nanti yang dikerjain yang atas. Biasanya aku juga membuat kayak to-do list, yang mana yang paling prioritas tuh nanti aku dahuluin. Kalau soal belajar tuh ya nanti sambil jalan di kelas pun juga bisa gitu loh, dengerin terus nanti di rumah tinggal ngulang. Tapi kalau organisasi ya itu diurutin prioritasnya. Kalau dari kakak-kakak, apa dengan berorganisasi, sibuknya berorganisasi membuat nilai kakak waktu SMA turun? Bukan karena organisasi sih. Kalau turun tuh pernah sih turun, tapi itu karena ininya capeknya itu loh. Capek terus habis itu sakit terus. Ya tapi enggak yang turun aja kayak gitu. Kalau kita justru kalau aku tuh malah kalau misalnya kendor di organisasi malah kendor ke pelajaran juga. Jadi malah justru kayak organisasi malah lebih memudahkan kita dalam belajar tuh ya. Soalnya gimana ya, kayak kita tuh jadi bisa disiplin kayak gitu lah. Organisasi kan membangun kita buat berdisiplin. Alhamdulillah waktu tahunku tuh kita tuh kadang kalau ada kesulitan saling tuker-tukeran. Seandainya Mbak Heni pintar matematika, nanti aku nanya ini gimana sih kak, jadi nanti di musola tuh kita juga belajar pelajarannya. Nggak aku bisa tuh aku tanyain ke Heni atau ke siapapun yang lebih bisa dalam pelajaran itu, nanti mereka pun juga nanya ke aku. Jadi di situ selain organisasi itu kita juga bisa bertukar apa ya, pelajaran gitu. Jadi menurutku nggak terlalu mengganggu sih, jadi nilaiku nggak anjlok juga, alhamdulillah. Oke. Nah kalau ini Mas Herdi, ini intinya inti. Kamu loh Mas. Nek, saya sih gini, kalau buat manage waktu itu ada rumusnya. Sebenarnya sederhana banget. Kita senang dulu sama dua hal yang kita lakuin di sekolah. Kan orang siswa-siswa yang di sekolah itu kan kerjanya cuma dua hal ya, belajar sama organisasi. Itu kan, itu doang kan? Itu dua-duanya disenengin dulu, seneng organisasi sama seneng belajar. Kalau dua-duanya udah seneng, itu gampang nanti buat memanage waktunya.
Tapi kalau senangnya cuma organisasi doang, itu nanti biasanya akademisnya keteteran kayak gitu. Jadi kalau udah senang dua-duanya, nanti manajemen waktunya itu kita lebih gampang, serius. Itu kata guru saya kayak gitu. Gurunya siapa Mas? Guru matematika. Tenang. Kasih buat tips-tipsnya juga ini. Ada rumusnya juga. Matematika pula. Di Royce tuh harus alim nggak sih kak? Maksudnya kan kayak organisasi agama Islam gitu ya. Iya. Yang mungkin pandangan orang tuh kayak isinya tuh ukti-ukti gitu. Iya sih. Aki-akinya nggak ada. Kalau menurutku sih niatnya ya, niat. Yang penting nanti waktu di Rohis nggak malu-maluin gitu aja lah. Kita tetap tanggung jawab sama apa yang kita bawa gitu loh. Masa nanti kita bakalan ini sendiri, sadar sendiri. Masa Rohis mau pacaran lah, masa Rohis mau neko-neko yang auratnya kebuka kayak gitu. Paling enggak tuh alim tuh ya nggak harus alim-alim banget. Maksudnya alim tuh kalem apa? Ilmu ya. Oh alim Nggak tahu ilmu. ilmu. Iya. Alim ilmu tuh menurutku ya kan ada juga yang di Rohis tuh dia tiba-tiba dapat hidayah, jadi nggak 100% langsung berubah drastis kayak gitu. Iya, dia tuh berubah tapi pelan-pelan gitu loh. Jadi nggak harus alim tiba-tiba langsung alim 100% tuh menurutku ya nggak kayak gitu banget. Tapi dia tuh tahu batasan aurat tuh yang mana aja kayak gitu. Dikit ya. Iya. Kalau masalah di Rohis harus alim, di Rohis itu apa tadi? Kerohanian Islam. Oh enggak. Pertanyaannya. Rohis tadi apa? Emang di Rohis itu harus alim ya Pak? Gak harus alim, enggak juga sih. Malah justru Rohis itu wadah, tempat, alatnya untuk kita berbenah, saling mengingatkan gitu loh. Ya. Jadi biar kita terjaga dari pergaulan yang di luar sana yang jauh lah daripada Islam gitu kan. Nah, Rohis ini sebagai wadahnya gitu loh. Biar nggak ketataran dan juga ini cuy. Kalau masalah alim nggak alim, Rohis itu berproses. Justru kalau kata siapa saya lupa, Hafizullah Ta'ala, itu justru masjid itu tempat-tempat orang yang mencari kesucian, bukan orang-orang yang suci. Jangan takut dibilang sok suci. Kalau dibilang sok suci, jawab aja lo daripada lo sok kotor. Masya Allah. Enggak canda. Jadi termasuk salah satu media buat itu ya, buat memperbaiki diri juga ya. Memperbaiki diri. Oke, pertanyaan selanjutnya. Mungkin Mas Herdiansyah mau menambahkan? Ya. Enggak. Kalau buat saya Rohis itu kayak masjid, isinya bukan melulu orang-orang yang udah baik, tapi isinya insya Allah adalah orang-orang yang pengen buat memperbaiki diri beneran. Itu kalau Rohis buat saya kayak gitu. Berarti Rohis bukan garansi untuk jadi alim 100%. Iya. Bukan garansi alim 100%. Yes. Justru kayak kata Mas Kiping tadi, berprogres terus, kita terjaga gitu. Menurut kakak, bagaimana pendapat kakak kalau ada yang bilang kalau aku belum mau masuk Rohis karena aku belum pantas dan aku masih belum alim dan masih jauh dari kata sempurna gitu kak. Justru kalau kalian ngerasa kalian belum alim, belum sempurna, kalian butuh butuh teman-teman buat dukung kalian harusnya masuk ke Rohis supaya nanti kalian di sana kebentuk gitu loh, jadi manusia yang lebih baik gitu. Iya. Maunya masuk aja, nggak usah takut yang kayak gitu. Jadi nanti seiring berjalannya waktu tuh insya Allah hidayahnya itu ada gitu. Gak harus sempurna, karena manusia nggak ada yang sempurna.